Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya Seli Mulyani dengan NVM 2019-21-5075. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan di sini poin G dan poin H. Di mana poin G di sini ada jenis-jenis sastra klasik. Langsung saja di poin G, jenis-jenis sastra klasik. Jenis-jenis sastra klasik ini dapat dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada fabel. Fabel merupakan suatu cerita atau dongeng yang pelakunya adalah binatang yang beradegan seperti manusia. Jadi di sini yaitu adalah suatu cerita yang diperankan oleh binatang. Yang kedua yaitu ada legenda. Legenda merupakan cerita yang berkaitan dengan kepercayaan di suatu daerah tentang asal-muasal terjadinya sesuatu, yaitu semacam cerita leluhur atau cerita sejarah yang telah terjadi di masa lalu. Yang ketiga yaitu mite. Mite merupakan sebuah cerita yang diceritakan tentang sejarah, kemudian dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar adanya atau terjadi, yang dimana masyarakat menganggap hal tersebut sebagai hal yang suci, yang mengandung banyak keajaiban dan ditokohi seorang dewa. Contoh kecilnya mungkin seperti mitos-mitos yang ada ya, seperti mitos cerita dewa, lalu kehidupan kerajaan semacam itu. Keempat ada sage. Sage merupakan cerita yang mengandung sejarah, tetapi tidak terlepas dari imajinasi agar ceritanya lebih menarik, lebih hidup, dan lebih tergambarkan mungkin ya ceritanya. Yang kelima yaitu hikayat. Hikayat merupakan cerita yang sumbernya berasal dari kisah-kisah kehidupan raja atau dewa, seperti kehidupan Dewa Mahabharata. Contoh ceritanya seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu ada cerita jenaka. Cerita jenaka adalah merupakan cerita yang di dalamnya mengandung unsur komedi atau humor. Lanjut ke poin H, yaitu ada ciri-ciri sastra klasik 2. Yang pertama yaitu ada terikat dengan adat istiadat dan kebudayaan. Sesuai dengan pengertian dari sastra Melayu klasik ini yaitu sastra lama yang terakhir pada masyarakat lama, atau mungkin sastra tradisional di suatu masyarakat yang masih sederhana, yang terikat oleh dengan adat istiadat. Lalu yang kedua yaitu ada bentuknya baku dan terkait oleh kaidah-kaidah yang baku. Yang ketiga yaitu ciri yang ketiga itu biasanya tidak mencantumkan nama pengarang. Adapun ciri sastra klasik yang terakhir yaitu kisahnya berupa kehidupan istana, raja-raja, para pahlawan, dewa-dewa, atau mungkin tokoh-tokoh yang mulia lainnya. Jadi seperti menceritakan sebuah kehidupan di kerajaan. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.